Wakil Ketua DPR Fadlizon menilai penolakan Presiden atas revisi Undang-Undang KPK hanya penundaan saja. Fadli menilai Undang-Undang KPK tetap perlu direvisi terutama terkait penyidikan dan penyadapan. Menurut Fadlizon, penolakan Presiden terkait revisi Undang-Undang KPK karena hal revisi saat ini tidak masuk dalam program legalisasi nasional prioritas. Dia tetap berharap Undang-Undang KPK dapat segera direvisi. Fadlizon menegaskan langkah merevisi Undang-Undang KPK sama sekali bukan untuk memperlemah posisi KPK. Revisi penting agar lembaga KPK tidak disalahgunakan kekuasaannya oleh oknum di dalam tubuh KPK sendiri. Masalah revisi Undang-Undang KPK itu kan salah satu sudah pasti harus direvisi karena sudah masuk di dalam prolegnas. Itu kapan? Apakah tahun ini di 2015 atau nanti tahun-tahun ke depan? Saya kira lebih cepat kan lebih bagus karena KUHP juga sudah masuk dari pemerintah. Kita harus revisi juga KUHP itu karena itu dari tahun 46 kan dan sudah dibahas dari tahun 60-an. Jadi saya kira tidak ada yang luar biasa kalau kita mau merevisi sebuah undang-undang ya termasuk. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana berita selengkapnya terkait dengan rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri bidang hukum, pimpinan lembaga negara, dan kita akan segera bergabung dengan reporter Berita 1 Yuil Yanawan dan juru kamera Teguh Zulfan langsung dari kantor Presiden di Kompleks Istana, Jakarta. Ya, Yuil, siapa saja yang hadir dan mengikuti rapat terbatas dengan Presiden hari ini? Ya, Doni, sore hari ini telah usai rapat mengenai strategi pembahasan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlangsung tadi pada pukul 3 sore dan tadi baru usai pada pukul 5 sore. Adapun Doni tadi yang hadir adalah beberapa kepala dari penegak hukum seperti Kapolri Badrodin Haiti, kemudian ada pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki, kemudian Kepala Bappenas Andrianus Caniago, kemudian juga tadi ada Kejaksaan Agung yakni HM Prasetyo. Dan adapun dari hasil ratas yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para menterinya dan juga pada kepala tinggi lembaga tinggi negara khususnya di jalur penegakan hukum, yakni diantaranya perbaikan terus-menerus dari sistem dari pencegahan dan pemberantasan korupsi, kemudian strategi dan pencegahan untuk memperkuat sistem ini agar tidak lolos dari tindakan korupsi, kemudian juga prosedur pelayanan ditingkatkan, transparansi dan juga menggunakan sistem IT. Dan adapun dari kerjasama dari koordinasi dari penegak hukum ini, Presiden juga berharap bahwa nantinya ada perbaikan dari sistem anggaran, terutama dengan menggunakan sistem e-budgeting. Kemudian juga dalam rangka mempercepat sasaran agenda aksi, yakni untuk mencapai target pencapaian perekonomian di Indonesia dan juga untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi ke depannya. Doni. Ya, Yuil, ini terkait dengan rencana atau wacana revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana respon atau sikap Presiden menanggapi isu ini? Ya, Doni, tadi usai dari rapat terbatas, Taufikur Rahman Ruki menyampaikan usulan hasil jawaban dari Presiden terkait mengenai revisi Undang-Undang KPK yang selama ini memang sudah bergulir di media ataupun di masyarakat. Dan tadi Taufikur Rahman Ruki menyampaikan pesan dari Presiden bahwa Presiden menolak usulan revisi Undang-Undang KPK dan revisi Undang-Undang KPK di mana dari pesan Presiden ini kepada Kejaksaan, kemudian KPK dan juga Kapolri harus terus bersinergi, dan untuk usulan ini Presiden menolak dan Taufikur Rahman Ruki menyampaikan bahwa hal ini melegakan untuk institusinya dan juga terbebas dari polemik yang selama ini dibicarakan. Dan tentunya dengan ditolaknya usulan revisi Undang-Undang KPK, untuk itu maka DPR sebagai pelaku untuk membuat undang-undang ini ditangguhkan, kemudian tidak lagi membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK yang sebelumnya dikatakan bahwa usulan revisi Undang-Undang KPK ini akan dibawa ke prolegnas. Namun tadi Ruki menyatakan bahwa prolegnas ini seharusnya dibawa di tahun 2016 bukan di tahun 2015 ini. Doni. Terima kasih, Yuil. Pemirsa, Yuil Yanawan dan juru kamera Teguh Zulfan melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta. Presiden Joko Widodo fokus pada strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. Serta mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan, yang salah satunya membuat sistem e-budgeting, e-katalog, e-purchasing hingga pajak online. Tahu bahwa saya telah mengeluarkan Impres nomor 7 tahun 2015
Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, pada sore hari ini akan kita amalkan mengenai strategi nasional pemberantasan dan pencegahan korupsi. Dan sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita ingin tingkatkan pemberantasan dan pencegahan agar target pertumbuhan ekonomi yang kita canangkan betul-betul bisa kita. Presiden Joko Widodo mengundang para pimpinan lembaga negara untuk berbuka puasa bersama. Acara buka puasa dilakukan di Istana Negara. Presiden Jokowi didampingi Wapres Yusuf Kala menyambut para kepala tinggi negara untuk berbuka puasa bersama. Para pimpinan lembaga negara yang hadir antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setia Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua BPK Hari Azhar Aziz, dan Ketua MA Hatta Ali. Acara buka puasa ini diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan ceramah agama oleh Komarudin Amin dengan judul Puasa dan Peningkatan Integritas Bangsa. Dengan puasa, maka Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang diminta kita Pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta akan membangun 500 tower rusun di Kemayoran Jakarta Pusat. Tower rusun ini diperuntukkan bagi para warga yang menempati pemukiman kumuh di wilayah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan pembangunan 500 tower ini dibangun di lahan seluas 100 hektar milik Sekretariat Negara. Ia menegaskan pembangunan rusun ini bertujuan agar daerah-daerah yang ditempati pemukiman kumuh nantinya dipindahkan ke rusun sehingga kedepannya tidak ada lagi pemukiman kumuh di wilayah DKI Jakarta. Ahok menegaskan pihaknya akan melaksanakan proyek ini setelah mendapatkan tanah pemberian dari pemerintah pusat. Ia berharap pada tahun 2016 proyek ini dapat dijalankan. Jadi kita rencana sama Pak Wapres dapat tanah dulu dari Seknek yang PPK Kemayoran itu. Kita akan bangunin rusun, lalu orang-orang dipindahin, pindah bangun lagi, pindahin bangun lagi.